Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saniati Al-Islami dari kelas Matematika A Pagi. Di sini saya akan menjelaskan materi konsep hadis. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pengertian hadis. Hadis adalah secara bahasa berarti perkataan, ucapan, ataupun kabar. Secara terminologis, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat, keadaan, dan hikmahnya, baik sebelum dan sesudah diangkat menjadi nabi. Takrir adalah perbuatan atau keadaan di mana Rasulullah dan pada sahabatnya mendiamkan atau mengisyaratkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi hadis. Hadis memiliki fungsi yaitu memperkuat hukum yang ada di dalam Al-Quran, menerangkan hukum yang ada di dalam Al-Quran, merinci hukum yang disebutkan dalam Al-Quran, menghususkan ketentuan umum yang ada di Al-Quran, dan melengkapi hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara memahami hadis. Untuk dapat memahami hadis yang benar, jauh dari penyimpangan pemalsuan, sebaiknya kita haruslah memahami sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan bimbingan dari mencari guru atau ustadz untuk belajar hadis, agar kita tahu mana yang hadis yang sahih dan mana hadis yang palsu. Yang selanjutnya yaitu banyak-banyak membaca buku yaitu mengenai hadis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan hadis dan Al-Quran. Hubungan hadis dengan Al-Quran. Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Ia menempati kedudukan setelah Al-Quran. Keharusan mengikuti hadis bagi umat Islam baik berupa perintah maupun larangan sama dengan kita melakukan kewajiban mengikuti Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber syariat yang saling terkait. Al-Quran merupakan pokok, sedangkan sunnah merupakan cabang posisinya, menjelaskan dan menguraikan. Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam, dapat dilihat dari beberapa dalil di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Iman kepada Rasul sebagai kewajiban, suatu keharusan sekaligus kebutuhan individu. Hal ini terdapat di dalam surah Ali Imran dan surah An-Nisa ayat 39,
selain Allah, kita juga harus percaya kepada Rasul. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 32 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Yang artinya, katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan jangan kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan hadis ditinjau dari segi bentuknya. Terdiri dari 3, yaitu hadis qauliyah, yang kedua hadis fi'liyah, yang ketiga yaitu hadis takririyah. Hadis qauliyah adalah hadis yaitu segala perkataan Nabi Muhammad SAW yang berisi berbagai syariat, peristiwa-peristiwa atau kisah-kisah yang baik berkaitan dengan syariah maupun akhlak. Misalnya, hadis qauliyah menduduki urutan pertama dari bentuk-bentuk hadis lainnya. Urutan hadis qauliyah ini di atas dari hadis takririyah dan fi'liyah berdasarkan kualitasnya. Yang kedua yaitu hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah adalah hadis segala perbuatan Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan dan pada saat itu dan menjadi keharusan bagi kita untuk melaksanakan syariat itu. Wudu, praktek sholat 5 waktu dengan sikap-sikapnya dan rukun-rukun sholat, dan juga manasik haji dan cara memberikan keputusan. Selanjutnya saya akan menjelaskan hadis takririyah. Hadis takririyah adalah hadis yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang datang atau dikemukakan oleh para sahabatnya, dan Nabi Muhammad SAW membiarkan atau mendiamkan perbuatan tersebut tanpa membedakan penegasan apakah beliau membenarkan atau mempersalahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan hadis ditinjau dari kualitas sanadnya. Yaitu hadis sahih kedua, hadis hasan, ketiga, hadis dhaif. Hadis sahih berasal dari kata bahasa yang berarti yaitu sehat atau selamat. Secara terminologis, hadis
Sahih didefinisikan oleh Ibnu Salah, yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit hingga sampai akhir sanadnya tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Selanjutnya saya akan menjelaskan hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kurang kuat hafalannya, bersambung sanadnya, tidak mengandung ilat dan tidak syadz. Dari definisi ini menunjukkan bahwa hadis hasan itu sama dengan hadis sahih. Perbedaannya hanya pada tingkat kedhaifian para perawinya, yaitu para sahih di atas hadis hasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan hadis dhaif. Hadis dhaif itu yaitu yang artinya yaitu lemah atau juga ini merupakan lawan dari hadis sahih. Jadi lawan dari hadis sahih yaitu hadis dhaif, artinya lemah. Hadis yang lemah, yang sakit atau yang tidak kuat. Jadi hadis ini adalah hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syaratnya. Hadis dhaif ini disebutkan juga merupakan hadis mardud, artinya hadis yang tidak dipakai oleh para hadis untuk dijadikan dasar hukum, karena dia ini termasuk hadis yang lemah. Selanjutnya saya akan menjelaskan hadis dhaif. Hadis dhaif ini terbagi menjadi beberapa macam. Itu hadis maudhu, yaitu hadis yang dibuat dan diciptakan oleh seseorang yang kemudian disandarkan kepada Rasulullah secara palsu. Hadis yang selanjutnya yaitu hadis matru, yang berarti hadis yang ditinggalkan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi saja dan itu dituduh hadisnya palsu. Selanjutnya yaitu hadis matru. Hadis matru itu adalah hadis yang ditinggalkan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja dan perawi itu dituduh berdusta. Baik, setelah itu ada hadis mungkar. Artinya yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh seseorang perawi yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang. Baiklah, selanjutnya hadis mungkar. Hadis mungkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya. Selanjutnya yaitu ada hadis mu'allal. Artinya hadis yang dinilai cacat, yaitu hadis yang terdapat cacat tersembunyi di dalam hadisnya. Baiklah, dari penjelasan yang telah saya jelaskan dapat ditarik kesimpulan, yaitu pengertian hadis dari segi bahasa berarti ucapan, perkataan, dan disebut juga kabar. Pengertian terminologisnya, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, baik dari sebelum dan sesudahnya diangkat menjadi nabi. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.